saya kadang agak miris ya kalau ada anggota DPR lah, ada siapa yang menentang naturalisasi ini. Saya sih marah, saya tersinggung. Seolah-olah kita datang untuk cari duit. Dulu kita ngomong duit aja itu kayak sakral banget, ngeri banget, munafik banget sih dua tapi gitu. sekarang Beberapa kali dilakukan kecurangan dari AFC, dari negara Timur Tengah terhadap negara kayak kita. Mereka itu kurang ajarnya itu terang-terangan. Yang kita nggak bisa lawan itu amplop. Vietnam dan Malaysia buka keran naturalisasi besar-besaran untuk memperkuat timnas sepak bola mereka. Bahkan mereka juga rela mengubah undang-undang untuk menarik pemain naturalisasi bergabung dengan negara mereka. Kira-kira apa ya persiapan dari Indonesia untuk hal ini? Apakah ini ancaman bagi Indonesia? Kita akan bahas ini di podcast WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa bersama dengan Coach Justin dan juga Pak Baroto. Saya ke Coach Justin terlebih dahulu ya Pak Baroto ya. Coach, ini tuh ancaman langsung gak sih untuk timnas Indonesia kita? Enggak sih, mereka sirik aja. Lihat kita perform mereka ketinggalan. Berarti mereka kebakaran jenggot nih Coach. Ya, dan gini ya, kalau kita bicara tadi yang April sebutkan Vietnam dan Malaysia, secara sejarah kan mereka nggak punya hubungan dengan negara sepak bola lainnya. Kalau kita kan punya. ya Jadi walaupun mereka mau buka semuanya, aturan mereka rombak total, tetap gak akan ada banyak stok. Mau ambil di mana? Di mana ada pemain Malaysia yang setengah Malaysia, seperempat Malaysia, kan gak ada. Kalau kita kan Garis berdasarkan keturunannya udah sejarah beda dari nih ya? Belanda kan jauh lebih banyak. peluangnya lebih banyak kan, Jauh lebih besar. Jadi kalau mereka merubah ya saya sih paham aja Ya. dengan merubah undang-undang segala karena ya mereka ketinggalan dan mereka kelihatan ada hasilnya. Hasilnya itu benar-benar nyata. Tapi saya dukung sih Dui kewarganegaraan itu ya Coach. Dui kewarganegaraan ya, karena zaman sekarang itu kan batas itu udah nyaris nggak ada lagi Ya, ya. ya. Semua sudah jadi blur. Jadi dipergampang aja lah kalau ada kalau diperbolehkan dui kenegaraan. Di tengah negara-negara lain kayaknya kepanasan lihat Indonesia Ya. unggul ya Coach ya. Ya. Coach melihat bagaimana sih peta konsep di Asia nih utamanya dalam sepak bola saat ini? Dari sisi Kekuatan kekuatan. Ya kekuatan kalau Asia ini kan besar ya. Itu saya usulkan. Kita itu member di Asia itu kalau misalnya 47 atau 48 negara di AFC. Yep. Satu konfederasi. Yep. Sementara di Amerika Utara dan Selatan itu membernya 51, Beda sedikit berarti ya. lebih banyak dikit, Ya. tapi dibagi dua. Oke. Oke. Ada CONCACAF, CONMEBOL untuk yang selatan. Saya usulkan kenapa Asia nggak dibagi dua? Terus Timur jawabannya Tengah sendiri, Jepang sendiri. Kenapa? Biar kita bisa lebih fokus, nggak usah traveling lebih jauh, hemat duit dan lain. Jadi lebih banyak plus poinnya lah. Tapi ini kan urusan UEFA dan Yes. FIFA lainnya. Tapi kalau dibilang kekuatan, ya kekuatannya standar itu Jepang, Korea. ya. Negara Timur Tengah itu sudah bisa kita imbangin sekarang. Kemarin kan Karena kita udah menang ya kita Coach. 4 kali main, 2 kali menang, 2 kali seri. Bahkan 6 peserta ini tim yang paling atas dari rank itu Saudi yang pernah kita belum pernah. Artinya level kita udah selevel lah. Ya. 5 tahun yang lalu kalau saya bilang sama Pak Baroto, Bapak kalau kita ikut Piala Dunia gimana? Pasti Bapak bilang, oh kamu itu terlalu optimis. Masih Mimpi jauh di ya. siang Masih bolong jauh. ya Coach. Kelasnya masih jauh kelasnya. 5 tahun lalu kita hanya Ya. berpikir juara AFF, juara SEA Games, ya kan? Sekarang sama terutama effortnya Erick Thohir membuat ini membuka pro dan kontra itu biasa. Yes. Tapi at the end of the day adalah ini jalan yang seharusnya lebih singkat untuk menuju Piala Dunia tanpa melanggar hukum, tanpa melanggar etika. Tujuannya kan di situ. Jadi Coach Justin beranggapan perlu ya kita untuk memperhatikan dui kewarganegaraan ini. Oke. Kan bentar, Oke. perlunya ini kan bisa Nah. short term, mid term atau long term. Ya. Kan ini murni short term. Oke. Baik, kita tanya ke Pak Baroto. Siap. Pak Baroto, ada nggak sih ruang kelonggaran memang untuk bisa hukum di Indonesia menerapkan dui kewarganegaraan khusus untuk atlet yang memang pantas dinaturalisasi? Oke. Jadi kita bicara existing dulu ya. Oke. Bicara saat ini aturan bahwa
kemungkinan perubahan dan lain sebagainya, apapun undang-undang pasti dimungkinkan kan gitu loh. Tapi undang-undang saat ini memang yaitu Undang-Undang 12.006, Indonesia adalah kewarganegaraan tunggal. Jadi kita tidak ada istilah DUI. Kalau toh ada DUI, itu sifatnya nanti terbatas, Pak. Jadi ketika dia 18 tahun atau sudah kawin, dia harus pilih salah satu. Iya. Itu yang saat ini norma Bukan yang 21 tahun ya? jadi gini kok. 18 tahun maksimal diberi jangka waktu 3 tahun lagi. Oke. Jadi kalau totalnya sederhananya ya maksimal 21 tahun 21, dia ya. harus pegang Harus hanya pilih. satu warga negaraan. Iya. Tapi kan senior tuh 25 tahun ya, Coach ya? Pemain senior bola. Enggak. Oh, boleh juga Enggak. Itu tergantung. 16 tahun aja bisa jadi senior kalau dia Tapi bagus. rata-rata kayaknya 25 ya. Rata-rata 21 ke atas lah. Ya, saya lihat begitu. Jadi itu Mbak April. Jadi posisinya seperti itu bahwa undang-undang ini memang apalagi dulu kan tunggal sekali ya, memang nggak ada istilah dua. Kemudian di undang-undang terbaru di Undang-Undang 12.006 ini diberi kesempatan itu karena melihat tadi memang semakin kita tidak bisa menolak bahwa batas negara itu semakin tadi kau sampaikan ya, semakin tipis kita. Orang Indonesia tinggal di luar negeri sebaliknya juga, dan itu sudah kita harus siap dengan itu. Nah, di 2006 undang-undang sudah sangat akomodatif, sehingga kemungkinan itu sudah dihitung. Ini akan banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di luar negeri, ya kan, akan banyak yang mereka lahir dari keturunan yang berbeda, yang salah satu orang tuanya Indonesia. Nah, proses inilah yang kemudian diberi kesempatan. Silahkan Anda punya 2 kewarganegaraan, tapi saat 18 tahun Anda harus pilih salah satu. Nah, karena memang kita saat ini tunggal. Oke, Kan gitu. aturannya seperti Siap, itu ya di Indonesia. siap. Baik, kalau seperti itu berarti apakah Vietnam ini terlalu ekstrim ya Coach ya? Perlu nggak sih kita rubah seperti Vietnam? Menurut Coach ya, untuk kepentingan timnas Indonesia. Kita nanti akan lanjut tanya kepada Pak Baroto. Enggak, gini, kita nggak perlu rubah yang sudah ada. Karena yang sudah ada memperbolehkan lah kasar, dan itu bisa-bisa aja. Nah, Vietnam, Malaysia, dan bukannya Thailand, Filipina itu pada sirik semua kan, bahwa ternyata dengan panas kok. panas, marah, emosional, karena mereka nggak bisa ngimbangin. Panik. Iya, mereka masih fokus AFF, kita fokus ke Piala Dunia. Iya. Jadi mereka lihat ya caranya bagaimana. Karena salah satu cara kalau kita punya hubungan secara historis dengan Belanda, mereka itu mencoba untuk mengambil pemain luar yang bermain di liganya sendiri. Oke. Jadi ada pemain berhasil, let's say main di Selangor FC, dia udah berapa tahun, oke, kita naturalisasi. Sebenarnya di kita ada juga kan, kasusnya Mark Klok lah, contoh. Dia tinggal 5 tahun baru bisa. Nah, hal ini bisa dilakukan. Tapi kalau mereka mendadak membuka untuk keturunan-keturunan yang ada, bisa itu ibarat dipercepat lah. Cuman saya rasa kita nggak perlu takut, karena sekali lagi sejarahnya itu mereka nggak punya, bahwa nanti akan ada 1, 2, 3 pemain pasti ada, tapi jumlahnya atau kolamnya nggak sebanyak kita. Asetnya banyak kita. Aset kita jauh lebih banyak. Kita. Tapi saya melihat celah di sini Coach dan juga Pak Baroto. Kalau memang aturannya tadi 18 plus 3 ya Pak, 3 tahun. Berarti kita harus cepat-cepat nih mencari ya Coach ya, pemain yang usia sekitar 18 sampai lebih dari 3 tahun itu untuk bergabung bersama kita dan dibina supaya nasionalismenya dapat dan pilihnya Indonesia. Gini, bisa kayak gitu Kak Coach? Saya flashback dikit. Saya ditelepon sama bapaknya Claudia Schoenemann. Claudia Schoenemann itu pemain timnas putri ya. Dia jelaskan, Coach, coba kamu bicara sama Pak Erik. Kenapa, Ralph? Dia bilang, kalau kita ambil pemain-pemain keturunan Indonesia, dan itu banyak di Eropa dan Amerika, mereka nggak perlu naturalisasi, karena mereka boleh 2 kewarganegaraan, karena waktu itu masih U17 atau U19 seperti itu. Oh ya, benar juga ya. Nah, dan akhirnya ini kan kemarin saya baru baca berita ada 4 pemain baru yang akan dinaturalisasi, di mana 3 cewek dan 1 si Salstra kan, memperkuat timnas utama. Artinya hal-hal kayak gini ada celahnya untuk umur berapa. Tapi yang penduduk kita itu harus paham bahwa yang kita kelola ini bukan klub. Oke. Kalau klub kita bisa beli. Kalau timnas ini kan pilihan.
mau kita duit seberapa banyak pun, mau Pak ET duitnya segambreng pun nggak bisa Nggak dibeli bisa, juga. betul. Iya kan? Ya. Jadi harus lebih jeli lah. Ya, ya. Dan memang squadnya, dan yang jadi masalah adalah negara asal mereka, which is Belanda, Ya. timnasnya jauh lebih bagus. Oke. Di mana contoh paling bagus itu Reinders. Tiani Reinders sudah diminati sama timnas Indonesia udah lama. Dia pilih timnas Belanda. Dan menjadi pemain penting di timnas Belanda. Realistis aja ya Coach. Realistis saja. Sementara adiknya Eliano Reinders nggak masuk timnas Belanda, dia pilih ke Indonesia. Nah, Sandy Walsh sama Tom Haye itu dulu main di Jong Oranje, di youth-nya timnas Belanda. Yep. Dan akhirnya mereka nggak masuk ke timnas utama, mereka ke kita. Ya kalau saya bilang ya nggak ada ruginya juga. Kok Selama jadi kita kayak dapat- bemper gitu Coach kita. Enggak, di atas kertas mungkin iya, tapi kita harus posisikan diri kita sana kita pemain profesional. Diminta Pilih dukung ya. timnas yang rank 6 dunia atau 120 dunia. Ya fair Oke, aja, oke, pasti oke, kita oke. dukung sana dong kalau Iya. ada kesempatan, nggak usah munafik lah, ya kan. Iya. Tapi memang realitanya itu, dan dengan bumper yang kamu tadi sebut, toh kita bisa punya peluang untuk ikut lolos ke putaran Piala 4 Dunia. loh. Ya. Semua masih terbuka, start from zero sekarang semua kan. So why not ya Coach ya, Why kalau not? misalnya kita dapat. Karena nggak ada cara lain lagi. Sorry, Untuk saya boleh nanya ya sama Boleh Ko ya. dong, Pak Baroto. Jadi mungkin gini, sebenarnya isu naturalisasi ini, Ya. bagaimana mungkin di wilayah Amerika, Eropa, apakah cukup mirip-mirip dengan kita juga nih, kok di sana mungkin? Oh lebih gampang lagi di sana. Di sana dari lahir duit kenegaraan. Kalau Anda seorang Turki, orang tuanya Turki, paspor Turki, lahir di Belanda sudah dapat. Dapat duit kenegaraan. Jadi mereka sampai mau kapan pun dua nggak ada masalah. Nggak dibatasi. Kita kan dibatasi sampai umur 18, ya kan? Ya. Bahkan saya kenal berapa orang yang orang Indonesia, paspor Indonesia, lahir di Amerika, otomatis dapat paspor Amerika. Ya, kalau sana memang dui. Iya kan? Ya, sana bahkan mau Amerika tuh di multi. sana lebih gampang. Multi bahkan. Ya, bahkan kalau ya multi, bukan dua aja tapi multi. Makanya saya harap di sini juga dilakukan. Biar lebih gampang aja kalau punya berapa paspor. Ada sejarahnya nggak sih Pak Baroto kenapa kita harus tunggal gitu, tidak boleh duit? Sejarah ini sebenarnya banyak aspek ya, dari sosiologi, dan mungkin dari aspek pertahanan, dari ekonomi dan lain sebagainya ya. Kalau melihat Amerika mungkin ya dia sudah sejarahnya cukup panjang kan gitu loh. Ya. Dulu kalau saya membandingkan begini, dulu kita ngomong dui aja itu kayak sakral banget. Ini terlalu wah ngeri banget. Munafik Tapi- banget sih dua Tapi gitu. sekarang sudah luar biasa Mbak April. Jadi sekarang termasuk sekarang mungkin kembali ke pertanyaan awal tadi, sangat dibuka kemungkinan itu, tapi berproses ya ini ya. Ya. Ada prosesnya, harus ada dukungan banyak. Terus kemudian juga dukungan mungkin ya. Kan di situ ketika bicara kewarganegaraan, Ya. kan tidak hanya masalah aspek hukumnya di situ, Iya. ya kan? Di situ menyangkut properti, pertahanan, Iya. ekonomi. Aspeknya banyak. Nah, ya. itu yang ya suatu saat bisa jadi sangat memungkinkan kalau memang semua secara politik sama mengarah yang sama ya kan. Tapi ini sebuah kemajuan kalau saya bisa sampaikan nih. Di undang-undang di 2006 ini bahkan disebut undang-undang yang revolusioner kalau kita bilang, karena dulu itu sangat strict. Dulu banyak terjadi orang yang lahir di Amerika Oke. pisah dengan ibunya. Padahal ibu kandung sendiri, karena kalau Amerika kan yang lahir di sana langsung diberi kewarganegaraan Amerika. Nah, langsung. Oke. Berarti memang terbuka, namun harus mengikuti regulasi yang iya, ada ya iya. Pak ya. Dan di Indonesia tidak bisa tuh satu hari aja langsung jadi, tapi memang harus berproses. Tapi kalau sudah mulai dari sekarang, kenapa enggak kita coba? Nah, kita kembali lagi ke Koci soal bagaimana pemain dari Belanda terutama yang kita banyak naturalisasi ya Koci ya. Iya. Koci kan pernah tinggal di Belanda. Kira-kira 20 tahun. Iya, 20 tahun lama sekali ya. Itu seperti apa ambience bermain sepak bola di sana, tentang mendidik pemain-pemainnya dan juga bagaimana minat pemain dari Belanda untuk bergabung di Indonesia sendiri, Coach? Gini ya, di Belanda itu kan banyak sekali kewarganegaraan, bukan hanya Indonesia tapi juga kalau Anda ke Amsterdam, Multicultural soalnya. kalau Anda ke Amsterdam itu mau cari restoran apa aja ada, dari restoran Ethiopia,
restoran Tibet, pokoknya karena memang kalau nggak sih di Amsterdam aja ada 165-an jenis kewarganegaraan, artinya multicultural, benar-benar multicultural ya. Nah, salah satu yang menonjol dalam budaya Belanda itu budaya Indonesia. Oke. Nah, kalau kita bicara ke sepak bola, si Tom pernah bilang, saya kebetulan punya WhatsApp-nya Baik, ya. Tom, jadi punya komunikasi. Dia bilang, ya memang waktu kita waktu dia masuk di Young Oranje dengan Sandy Walsh waktu itu mereka merasa agak beda dengan Belanda lainnya atau dengan Suriname dengan apa bahwa mereka tetap merasa walaupun tampangnya dua-dua bule juga tuh, ya kan? Mereka tetap merasa ada sesuatu yang Indonesianya yang mereka nggak bisa share lah. Ya. Nah, Feel, sekarang ya. mereka dapat Ikatan batin mungkin. ikatan batin, emosional ya. yang dari kakek neneknya dari kecil sudah dicekokin. Ya. Nah, akhirnya mereka dapat kesempatan untuk memperkuat Indonesia dan beberapa dari pemain bilang ini saya lakukan untuk kakek saya, untuk nenek saya. Shane Patina bilang ini untuk ayah saya. Lili Palivano bilang ini untuk ayah saya dan lain. Jadi ini bukan pemain bayaran. Betul. Ini Artinya saya sampaikan. Tidak semata-mata finansial ya. Ya betul. Ada kebanggaan juga ya. Ya ada, definitely ada kebanggaan. Ya. Jadi ini bukan pemain bayaran. Bahwa mereka mungkin dapat via wajar, mereka profesional. Wong saya kesini aja dapat via Pak. Jadi untuk saya wajar, tapi bukan datang untuk dibayar dengan bayaran mahal. Nah ini yang saya ragukan dengan negara lain. Sehingga mungkin mereka main bagus tapi lebih karena bayaran kayak di Malaysia kemarin dapat sanksi dan di Vietnam. Kalau kita lihat pemain kita itu benar-benar ingin membuktikan ingin berkontribusi. Nah kan kembali lagi ke bukan pelatih ke PSSI-nya. Yang memulai naturalisasi itu dari PSSI. Pelatih hanya memberikan ide. Bisa nggak dapat pemain A, B, C, D. PSSI akan lihat, ini oke nggak? PSSI ngelobi ke DPR, ke Komisi 3 waktu itu Pak Bambang Pacul kan waktu itu. Kebetulan saya kenal juga dengan Pak Bambang Pacul. Ketok palu, baru prosesnya ke sini kan. Tapi kalau PSSI bilang nggak usah lah, ini pemain nggak begitu bagus, nggak bisa memberikan nilai tambah, ini nggak jadi tuh barang. Jadi itu tergantung dari PSSI. Pelatih itu kan bisa memberikan permintaan itu bebas, tapi PSSI yang ngatur apakah mereka menerima ini atau Karena tidak. yang action di lapangan PSSI. Yang action di lapangan PSSI. Jadi untuk saya kadang agak miris ya kalau ada anggota DPR lah, ada siapa yang menentang naturalisasi ini. Enggak gimana kalau Bapak bagian dari tim pemain naturalisasi datang ke sini ingin memberikan segalanya, dapat suara-suara itu dari anggota dewan loh. Saya sih marah, saya tersinggung. Seolah-olah kita datang untuk cari duit. But we're not. Padahal bukan itu tujuan Bukan utamanya. Kalau lihat perkembangan di masyarakat, sebenarnya sekarang udah ada tanda-tanda positif sih menurut saya ya. Saya juga benar. Bicara naturalisasi khususnya pemain urusan sepak bola, olahraga ini masyarakat sudah respon baik lah. Iya, Sudah betul. lebih aware ya Pak ya? Aware dan mereka positif kok. Artinya tidak kemudian ya kita lihat ya, kita amatin kan dari seperti itu kan. Baik. Kalau tadi Coach bilang ternyata ikatannya tuh kuat loh untuk bisa memilih Indonesia ya. Bukan karena biaya dan lain-lain. Bukan. Oke. Lalu sebenarnya kekhawatiran Coach yang akhir-akhir ini seperti JIZ belum dapat klub ya Coach ya, terus Justin Hapner, lalu ada siapa lagi Coach Tom Haye. Itu apakah ada pengaruhnya dengan mereka berubah naturalisasi ke Indonesia dan akhirnya tidak dilirik oleh klub-klub? Iya dan tidak ya. Iya dan tidak. Gini, mungkin secara administrasi akan sedikit lebih sulit. Tapi realitanya adalah Kelvin Verdong masih, Kevin Dix bahkan dari Denmark ke Jerman, Tom feeling saya akan masih tetap di sana. JZ juga masih. Jadi JZ concern saya harap dia pindah ke Serie A. Kan dia degradasi ke Serie B. Gak jelek juga Serie B kalau dibanding Liga sini. Tapi alangkah baiknya kalau dia tetap diincar klub Serie A, dia bisa tiap minggu bermain di Serie A. Ini pun berlaku untuk Tom. Tapi kembali lagi kan ke kualitas. Sandy Walsh ke Jepang juga nggak jelek loh kualitasnya. Bagus, iya kan?
Tapi kalau seandainya harus ke Liga 1 lokal ya, sorry to say. Untuk saya Liga 1 lokal itu pilihan terakhir. Beda kalau pemain yang hampir pensiun kayak Jordi Amat akan ke Persija karena dia hampir pensiun, wajar, make sense, masuk akal. Tapi ada gosip Strike mau ke Dewa United. Iya. Tom Haye bahkan Persija gosipnya kemarin, Ya, Coach. enggak, kalau itu saya nggak percaya itu. Enggak, I mean karena Tom itu memiliki kualitas, bahkan di Belanda itu dipuji, Pak. Saya itu tiap hari baca koran Belanda. Ada salah satu artikel bahwa Tom ini masih bisa ke beberapa klub. Cuman permintaan antar dia dan klub kan saya nggak tahu. Tapi kalau Strike ini, kalau saya bilang, apalagi dia masih muda, untuk Strike, untuk Nathan, untuk Justin, kalau bisa di Eropa dulu lah. Karena mereka masih dalam usia berkembang kan. Dan kita butuh mereka 5-6 tahun ke depan. Karena proyek ini itu harus berjenjang. Jangan sampai Joey mundur, Tom mundur, ini Sandy mundur, terus jatuh ke dalam jurang vakum. Ini sudah ada penggantinya nih. Nah, penggantinya harus main di level tertinggi agar mereka bisa berkembang. Kalau mereka main di sini mungkin mereka yang terbaik, tapi belum tentu mereka bisa berkembang. Karena kan Ini yang saya levelnya, takutin, Coach. iya, karena kualitas levelnya. Ini berarti ada concern Coach Justin di usia nih, Pak Baroto. siap. Boleh nggak sih ditambahin gitu, tadi kan 18+3, 18+10 atau 18+20 lah Pak, untuk khusus Nggak, atlet mending dibuka bisa. aja langsung. Dibuka aja langsung duit kewarganegaraan. Gimana tuh, Pak? Bicara boleh, undang-undang memang memungkinkan untuk perubahan kan gitu loh. Tapi lagi-lagi bahwa regulasi yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang 12.006. Tapi untuk menjawab itu mungkin saya akan cerita sampaikan bahwa perkembangan yang ada saat ini, bahwa memang sudah ada diskusi sebenarnya Mbak April, Pak Kos, bahwa misalnya usia 18 tahun waktu itu juga ternyata ada juga yang berseberangan dengan isu lain, misalnya masalah ketenaga kerjaan, masalah kesehatan dan lain sebagainya. Ini sudah jadi diskusi. Artinya sangat memungkinkan juga bahwa ada perubahan misalnya. Tapi lagi-lagi proses perubahan ini kan tentunya karena ini sifatnya undang-undang, banyak melibatkan instansi, prosesnya yang ada juga, administrasi yang ada. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan kita. Sehingga menurut saya isu ini nggak apa-apa jadi bahan diskusi. Jadi dari salah satu poin yang akan kita selesaikan. Nah, yang ada saat ini upaya kita tentunya tidak mengurangi dukungan kita terhadap kendala-kendala itu. Kalau saya ambil contoh bahwa terkait naturalisasi sepak bola misalnya pemain ini, dan saya sudah berapa kali lah saya ikut juga di situ sampai proses penyumpahan juga saya ikut. Ya, kita akan pelajari proses bisnis prosesnya. Di situ ada beberapa tahapan administrasi. Ada tahapan beberapa instansi. Kita kuatkan koordinasi, mana yang bisa dipercepat. Kalau selama ini kita menunggu dan lain sebagainya, ada kemungkinan juga yang pernah kita lakukan, kita sering paralel nih, Coach. Sering paralel karena proses ini kan ya ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada Menpora, ada di Setnek, ada di DPR, dan ini harus dilalui. Memang ini menjadi bagian yang kalau kita bicaranya harus fair. Kalau kita bicara kewarganegaraan ini kan substantif ya, tanpa bermaksud mengabaikan sisi olahraganya. Nah, ini harus dilalui juga. Nah, sehingga kita lakukan ada pas saat yang sama kita koordinasi, percepat dan lain sebagainya pada saat yang sama. Sehingga selama ini memang kalau Coach tadi bilang cepat ya, memang sekarang ini luar biasa. Ini sudah cukup Sudah lah. disederhanakan aja. Sudah sangat. Proses itu sudah ketika di Menpora kita sudah mulai bekerja. Masing-masing yang punya tusi sendiri-sendiri. Kalau di Kementerian Hukum ini kan aspek hukumnya, aspek kewarganegaraan. Di Menpora mungkin aspek prestasinya. Terus di situ ada undang-undang keolahragaan dan sebagainya. Nanti di Presiden dan harus ada rekomendasi di DPR. Kan ini substansial sekali dan ini harus dilalui. Nah, proses-proses ini yang kami selalu koordinasi, kami sederhanakan prosesnya sehingga tidak menjadi kendala. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Pak Baroto, kalau boleh tahu nih edukasi buat teman-teman juga bagi atlet yang ingin mungkin memilih naturalisasi sebagai membela Indonesia gitu. Bagaimana syaratnya secara hukum di Indonesia, Pak? Jadi memang biasanya ini saya ini sebagai pedoman undang-undang ya. Undang-undang ya. Jadi Undang-Undang 12.006 ini proses ini biasanya memang
dasarnya pintu masuknya di pasal 20 Undang-Undang 1296. Di situ biasanya karena dasar kepentingan, karena jasa, negara bisa memberikan peluang itu. Tapi ada prosesnya. Nah, kalau untuk olahraga biasanya diajukan oleh organisasi yang menaungi, misalnya PSSI ya, PSSI. atau Perbasi melalui Kemenpora, ya kan. Di situ ada alasnya tentunya, alasan prestasinya, bagaimana kontribusi terhadap lokal dan lain sebagainya. Ini ditelaah di Menpora, ya kan. Pada saat yang sama di situ tentunya ada persyaratan administratif, ya kan. Ada misalnya ya biasalah administratif ya. Ada paspor, ada kelahiran, bukti-bukti yang menunjukkan kalau ada hubungan dengan Indonesia. Betul. Gitu ya. Nah, saat administratif itu dibawa ke Kementerian Hukum di kita. Nah, kita telah lagi di situ. Kita menelaahnya dari aspek sisi kewarganegaraannya. Kan parameternya beda dong dengan Kemenpora. Kalau kita parameternya dia tidak boleh double kewarganegaraan kan gitu. Dia harus meninggalkan kewarganegaraan lamanya kan gitu loh. Dia memang sudah pernah mempunyai paspor, salah satunya seperti itu. Nah, setelah kita selesai, kita sampaikan ke Presiden melalui Setnek tentunya. Dan di situ ada proses juga minta rekomendasi ke BIN juga. Karena ini urusan kewarganegaraan. Sampai Intel turun. Nah, BIN lah. Dan ini biasanya sudah berlalu kok. Ini sudah berproses ini. BIN setelah dinyatakan cukup semua proses, kemudian Setnek minta untuk rekomendasi ke DPR. Disitulah yang selama ini kita ke Komisi 3 ya. Ke Komisi 3 di situ kita wawancara dan lain sebagainya. Setelah dapat rekomendasi sampai kembalikan lagi ke Setnek. Di Setnek dibuat SK. Nah, setelah SK kembali lagi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan penyumpahan. Nah, setelah penyumpahan dia 100% resmi menjadi warga negara Indonesia. Nah, bicara soal prosesnya, Coach ada saran nggak kira-kira siapa nih pemain naturalisasi yang ini bisa nih kita naturalisasi tambahan gitu kira-kira? Nggak, ada satu pemain dia itu keturunan namanya nama Jawa lah. Itu main di klub profesional, di loan ke Jerman, terus dia balik siapa, lagi. Coach? Saya lupa namanya. Terus saya tanya, saya punya kan grup member. Saya tanya, ini bisa nggak kira-kira? Oh nggak, itu sudah dari generasi keempat. Oke. Jadi generasi nggak keempat. Nah pertanyaan saya sekarang, apakah ada eksepsi untuk generasi lebih dari di atas kakek neneknya? Apakah ada aturan-aturan yang eventually bisa dihindari atau di skip atau apalah istilahnya? Ya sejauh ini kalau yang saya baca di permennya di Kemenpora memang ada batasan sih, aturannya masih seperti berapa keturunan gitu Pak. Kalau yang dihindari tentunya ya belum ya, karena itu karena ya lagi-lagi ya kita normatif sekali kan seperti itu. Tapi saya jadi menarik nih Coach, boleh saya nanya aja sama Coach nih? Boleh, silakan. Kan gini, ya sudah pasti kita mendukung naturalisasi dan lain sebagainya. Tapi saya membaca-baca juga respon dari masyarakat ini, bagaimana sebenarnya kontribusi ataupun dampak terhadap lokal, prestasi lokal. Atau bisa jadi mungkin Coach bisa juga cerita mungkin di luar negeri bagaimana kan. Nah itu gambarannya seperti apa nih Coach? Enggak lagi gini, itu ada dua hal ya. Satu, pemain naturalisasi di timnas. Tapi kita jangan lupa juga, kemarin saya baca berita bahwa boleh 11 pemain luar itu main di Liga 1. Oke. Nah, dampak lokalnya gimana? Ya kan? Sekali lagi yang saya lihat, dan saya nggak pernah tanya ke Erick Thohir langsung. Saya menganalisa dalam sepak bola itu ada yang namanya short term planning, mid term, long term planning. Short term planningnya adalah naturalisasi. Itu adalah 0 sampai 5 tahun. Jadi jangka cepat bagaimana kita bisa lewat short ways lah, lewat jalan tikus ya, bisa ke Piala Dunia. Tapi kan masih ada long term itu 5 sampai 10 tahun. Nah, untuk 10 tahun mid termnya itu memperbaiki liga. Jadi kualitas liga harus kita perbaiki agar pada saat pemain-pemain ini mulai pensiun, pemain lokal kita itu memiliki kesempatan lebih besar untuk masuk ke timnas. Berkembang gitu ya, Coach. Ya, berkembang karena mereka diberi kesempatan bermain bagus di liganya. Itu sudah ditunjukkan oleh Kambuaya, oleh Rizky Ridho, pemain lokal yang benar-benar bisa bersaing lah. Cemerlang ya kan? Kemarin itu. Ini kan bisa menjadi inspirasi untuk para pemain baru. Nah, long termnya itu 10 tahun ke atas itu pembinaan.
Nah, pembinaan ini untuk saya masih bisa harus disentuh lagi oleh PSSI agar kita punya infrastruktur untuk ke usia U8, U10 ke atasnya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan apakah tidak menghambat, saya rasa tidak. Kan kembali ke kualitas. Kalau kita mau ikut Piala Dunia, kita harus meningkatkan standar kita ke level negara yang ikut Piala Dunia. Mengejar ketertinggalan kan? Mengejar ketertinggalan. Kalau pemain-pemain lokal nggak bisa, ya kualitas, your quality is just not good enough. Harus mereka tingkatkan. Maka dari itu saya selalu dukung Marcelino ke Inggris, waktu itu Asnawi Arhan ke luar. Tapi karena mereka akan lebih meningkat kualitasnya. Ya, jadi, karena yang diperlukan ke depan pembinaan Coach supaya kita tidak tergantung dengan naturalisasi. Karena orang kan sekarang bahas timnas. Asumsi kita tidak lolos. Apakah timnas kita mati? Apakah kita tinggalkan? Kan tidak. Kan masih ada Piala Asia, nanti Juli AFF dan lain. Ini kita harus move on. Kalau saat ini nggak bisa, ya udah. Seandainya kita tidak lolos, kita masih ada 2030 di mana kita sekarang harus mempersiapkan. Dan itu kan bisa let's say pemain umur 20-an lah, Ivar Jenner, Struijk, Nathan, itu kan masih 20-an muda. Mereka pada saat tahun 2030 kan udah usia peaknya. Tapi juga pemain muda kayak Detan, Beckham, kan banyak pemain muda yang 2030 mereka masih bisa kuat main ya Coach ya. Nah ini harus kita persiapkan juga, bukan hanya untuk Piala Dunia ke Amerika aja. Ngomongin Piala Dunia ke Amerika Coach, ini kan yang kita hadapin ada round 4 ya, round kualifikasi keempat. Nah peluang kita menang kira-kira menurut Coach Justin gimana nih? Ketemu Arab, Qatar ya Coach ya, sama satu lagi gini. Oman. Ya, Qatar, Oman, UAE sama si Qatar, Oman, Saudi. Oh ya, Arab Saudi. Jadi gini, sepak bola itu adalah olahraga probabilitas. Kita lihat kemarin di Piala Dunia antar klub bahwa klub sebesar Inter Milan yang masuk Champions League kalah lawan Al Hilal. Kita lihat Manchester City kalah lawan itu semua bisa terjadi. Tapi kebetulan sekali kalah, kalau mereka 10 kali main, mungkin 9 kali menang, kalahnya kebetulan kemarin. Nah, kalau kita bicara putaran 4, ini negara Timur Tengah semua. Kita bukan. Kita lihat rankingnya, dari 6 ini ranking paling tinggi siapa? Itu Saudi. Arab Saudi ya. Arab Saudi, iya kan? Kita pernah nggak lawan Arab Saudi? Iya. Menang kita. Sekali menang, sekali seri. Terakhir menang. Di situ ada Bahrain. Kita gimana? Bahrain sekali menang, artinya kita bisa memberi perlawan ke tim Timur Tengah. Nah, yang jadi masalah kan sekarang cuaca. Nah, katanya di sana di bulan Oktober itu 30-35. Mirip lah sama kita, cuman kelembapan lebih rendah daripada kita. Kita 85% itu terlalu berat untuk beberapa pemain. Jadi harusnya lebih bagus. Cuman yang kita nggak bisa lawan itu amplop. Iya. Apalagi sejarahnya kemarin terakhir kan bisa bermain kita lihatlah bahwa memang beberapa kali dilakukan kecurangan dari AFC dari negara Timur Tengah terhadap negara kayak kita yang ingin bersaing juga lah. Dan itu mereka itu kurang ajarnya itu terang-terangan, Pak. Lawan ya. Iya. Kamu tahu. Seperti Bahrain itu kan, Coach. April tahu sponsor yang putaran 4 ini siapa? Itu Aramco dan Qatar Airways. Makanya main di dua rumah tangga. Kan nggak make sense. Hanya di Asia terjadi bahwa yang namanya netral itu main di tuan rumah mereka. Kalau kita bicara netral, mainnya di Korea dong. Atau Jepang. Di Jepang dong, yang sudah lolos. Atau di Uzbek lah, yang udah lolos. Atau Australia. Kenapa harus di tuan rumah mereka yang ikut bersaing untuk tiket Piala Dunia? Doesn't make sense di Asia ini. Oke, Coach. Di segala tadi ya kekhawatiran Coach tadi ya, kita dicurangi, amplop lah dan sebagainya. Itu berat, peluang untuk lolos berapa persen terus kalau udah kayak gitu? Kalau kita abaikan faktor non teknis itu 60-70% kita bisa lolos. Kalau ada non teknis teknis bisa kita lawan. Ya for sure bisa. Yang repot ini non teknis ini. Bisa lebih kecil lagi peluangnya. Ya nggak tahu. Ya nggak gini. Kita ini kan, saya ini kan Reka Jelata ya Pak. Kita aja bisa melihat bahwa kecurangan ini terjadi. Yang harus dilakukan oleh pihak Erick Thohir dan PSSI dan menteri dan lain-lainnya, lobbylah ke atas.
Ke FIFA, lobby ke FIFA. Ke FIFA bisa, ke AFC bisa, agar kita nggak kalah dengan lobby mereka, kasarnya begitu. Nggak harus main duit, tapi Iya. ada yang kita bisa. Ada diplomasi lobby. juga ya di sana. Diplomasi, Oh, iya. ya, ada Sepak bola itu Oke. begitu besar Iya. sampai mereka menghalalkan segalanya untuk bisa merangkul. Tadi April bilang Vietnam sampai buka kerannya Iya. biar orang Malaysia juga buka. Karena peran sepak bola itu kan peran menyatukan, membawa semua hal yang positif. Betul. Makanya banyak negara yang melakukan itu. Nah, in this case saya bilang ya silahkan lobby. Silakan lobby, mereka sudah melakukan lobbyan mereka, ya tinggal tugas Tapi susah kita. nggak sih, Coach? Kita kan nggak punya perwakilan di FIFA. Ya susah. Bukan. Walaupun kita nggak punya perwakilan, tapi Erick Thohir punya hubungan baik dengan Ya, betul. Infantino. Kan udah Baik, beberapa kali ya, ketemu. ya beberapa kali. Mas. Yang saya tidak tahu, bukan saya tidak tahu sebaik apa hubungan Erick Thohir di AFC. Yang jelas kita juga nggak punya perwakilan di AFC. Oke. Tapi ya kembali lagi, ini masalah lobby aja. Ya, ya. Jadi mungkin nggak, kalau secara duit kita nggak bisa ngelawan, oke? Itu fakta, ya kan? Jadi nggak usah main duit, main hal-hal yang lain lah. Persiapan lah, Coach ya. Ya, Kalau kita contoh. lihat persiapan, kita nanti FIFA match-nya sama Lebanon dan Kuwait gitu. Ya. Cukup nggak, Coach? Sementara yang lain-lain Cukup. Oh, cukup. Ya cukup. Gini, yang jadi masalah dengan Coach Patrick dan kawan-kawan, mereka belum memiliki satu uji coba, satu pun belum. Nanti itu dilakukan di bulan September, Pak. Pas FIFA Match Day ketemu Kuwait dan Lebanon main di Jawa Timur. Oke. Minimal mereka melihat, saya bilang, ini saya langsung teleponan sama Pak Erick, saya bilang, ya. Pak, kenapa nggak main di luar? Biar kita menyelesaikan. Terus beliau bilang, ya ini ada beberapa faktor sehingga kita harus main di luar. Oke, saya terima. Yang penting ketemu Kuwait, Lebanon ini udah bagus lah. Minimal di sini Patrick Kluivert dan kawan-kawan itu akan bereksperimen. Jadi jangan expect, saya nggak peduli menang kalah. Yang saya expect adalah pada saat seandainya pun kita kalah, kita udah siap ke putaran keempat. Oke. Kita sudah tahu menerapkan strategi Apa? Oke. Kita sudah tahu plan B-nya apa, plan C-nya apa. Sekarang nggak ada plan B. Oke. Sekarang nggak ada plan B Karena memang jarang nggak ada ketemu waktu. ya, Iya, Coach. iya. ya. Semua Iya, iya. serba mepet. Iya, iya. Jadi coach, mungkin ya, benar nggak kalau mungkin secara non teknis ada proses, ada kondisi seperti itu. Ya, Tapi sebenarnya secara teknis kita sudah cukup confident ya sebenarnya. ya kita Sangat udah Ini, buktikan. ini Ya, publik bagus. juga harus fair juga kan Ya. ke teman-teman masyarakat Ya, kan gitu loh. ya. Kita sudah buktikan bukan hanya menang, tapi dari permainan kita Sudah bagus. unggul. Oke. Oke. Nah Ini ini yang yang- penting, bukan hanya skor, permainan Oke. kita unggul. Ya. Baik. Coach, kalau Coach Justin lihat masa depan sepak bola Indonesia seperti apa, Coach? Gini ya, pelatih atau ketua PSSI lah itu keluar masuk bergantian. Kan mereka ada periodnya, 2 period. Pelatih keluar masuk, pemain keluar masuk, tapi timnas kan stay. Ya. Nah artinya hal-hal yang bagus yang sudah diterapkan oleh Erick Thohir pada suatu hari pada saat Erick Thohir akan diganti atau mundur atau apapun alasannya, semoga proyek ini diterusin. Nggak diberhentikan, dirombak total, kita nggak akan kemana-mana karena itu sering kali terjadi. Jadi saya harap proyek naturalisasi ini atau diaspora atau whatever namanya lah, ini tetap diteruskan. Dan Oke. tim pelatih tetap diteruskan karena sepak bola itu adalah olahraga bottom up bukan top down. Bottom up itu berproses dari bawah Ya. sampai ke atas. Jalannya sudah benar. Hanya jangan sampai ada ketua baru dirombak lagi total. Kita nggak akan kemana-mana kalau jika itu terjadi. Terus figur yang cocok untuk meneruskan sistem yang sudah dibenahi oleh Pak Erick ini siapa, Coach? Nggak tahu. Saya nggak tahu dan saya juga nggak peduli dengan figur siapa. Yang penting orangnya bisa menjalankan, meneruskan hal-hal yang bagus yang sudah ditanam oleh Pak Erick Thohir. Kalau bicara sistem yang ideal ya, supaya nanti siapapun pemimpinnya bisa berjalan dengan baik. Itu Ya. seperti apa, Coach? Sistem yang ideal yang diterapkan PSSI. Yang sekarang itu udah benar. Oh. Jadi dari satu sisi juga ada kesempatan untuk menaturalisasi, tapi juga fokus ke liga Oke. dan fokus ke pembinaan. Karena kita harus sadar bahwa kedepannya jumlah naturalisasi ini akan berkurang terus, Yap. ya kan? Tapi liga ini harus tetap pada saat jumlah berkurang,
kualitas liga semoga meningkat. Makin bagus ya. Sehingga akan lebih banyak pemain kita lokal yang bisa memperkuat timnas. Ya. Jangan sekarang hanya cuman Kamboya dengan Rizky Ridho atau Marcelino, tapi harus lebih banyak. Jadi nggak perlu khawatir ini akan menggantikan pemain lokal atau tidak. At the end of the day, it's about quality. Pada saat kualitasnya bagus, pasti orang akan lihat. Mengikuti ya coach ya. Ya. Kita masuk ke Q&A. Ya, ada dari, coba kita lihat, Lesmana Jati. Menurut coach siapa rekomendasi pemain berdarah Indonesia yang bermain di Grade A Eropa yang bisa diboyong Pak Erick Thohir? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya coach ya? Belum ada kali Nggak. coach. Bukan, nggak ada. Bener-bener nggak ada. Karena kalau sudah ada, pasti sudah digosipin. Kita bicarain Grade A ya. Kalau Grade A setahu saya nggak ada. Bener-bener nggak ada. Lebih ke realistis ya, yang pemain di Grade A itu ya. Karena kalau ada PSSI pasti sudah tahu dan sudah kita pernah bahas. Dan kalau Grade A biasanya pilih timnas Belanda atau timnas dari negara yang event yang lebih besar. Jadi sayang sekali jawabannya itu. Nggak ada. Kita next pertanyaan selanjutnya, Coach Justin lebih penting mana pemain lokal berkembang atau prestasi instan dari pemain naturalisasi? Dua-dua penting karena prestasi instan dari pemain naturalisasi itu jangka pendek. Nah sementara yang itu jangka panjang. Jadi dua-dua penting. Karena kan kita nggak bisa selesai kita di Piala abaikan. Dunia Saling sini aja terkait ya, juga, Coach ya. saling terkait juga kan. Iya, Jangka iya, panjang iya, tergantung iya, sekarang iya, juga. iya. Kalau Bapak pilih mana? Sama posisinya sama. Saya ingin menunjukkan dua sosok ini. Saya mau minta Coach Justin memberikan komentar apa yang terbesit dari dua sosok ini. Satu-satu ya Coach. Enggak, saya rasa kalau kita bicara Sintayong, saya itu nggak pernah jelekan Sintayong. Oke. Boleh dicek di semua video saya. Oke. Kita harus berterima kasih atas jasa yang dia sudah berikan. Oke. Tapi kan kita harus move on. Oke. Ya kan? Sekarang Sintayong diganti oleh Peter Kluivert, ya tolong diberikan juga, didukung juga, diberikan dia waktu. Karena sekali lagi, uji coba aja belum loh. Sudah ada yang bilang Kluivert. It doesn't make sense. Nggak make sense. I mean Sintayong juga sudah 5 tahun kan, dan dengan segala alasan PSSI mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong, itu urusan PSSI, ya tetap kita harus dukung. Oke. Jadi sekali lagi kalau mereka fans timnas yang merasa bahwa sepak bola itu nggak bisa instan, bahwa ini sebuah proses, ya kasih juga Peter Kluivert waktu, dukung dia seperti yang mereka dukung Sintayong pada saat itu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya, dan juga kasih tahu siapa yang harus kita undang ke depannya. Makasih Coach Justin. Makasih, sama-sama. Makasih, Pak Oke, Broto. sama-sama. Ya teman-teman, hukum ini bukan untuk memperlambat ya. Justru hukum ini langkah untuk penggerak cepat. Kalau kita pingin ke Piala Dunia nanti didapat, ya sudah sepatutnya semua pihak harus sepakat, khususnya untuk naturalisasi. Saya Aprilia Putri pamit, sampai jumpa.